Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, sebagai magnet pariwisata mancanegara, Bali tentunya akan menjadi sorotan dunia pada penyelenggaraan Pesta Demokrasi 14 Februari mendatang. Keamanan di Provinsi Bali tentu akan seakan-akan selalu diawasi dan menjadi barometer untuk suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, keamanan dan kelancaran ini pemirsa tentu tidak terlepas dari kerjasama dan juga sinergitas sejumlah pihak, diantaranya Polri, TNI, dan juga aparatur sipil negara lainnya. Lantas, bagaimana pemirsa Provinsi Bali menerapkan strategi pengamanan selama penyelenggaraan pemilu? Kita akan berbincang mengenai hal ini. Langsung saja kita sapa para narasumber kita pada hari ini, Kapolda Bali, Irjen Pol Ida Bagus Kade Putra, lalu Panglima Kodam 9 Udayana Maijen TNI Herfendi, dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Bapak Dewa Made Indra. Selamat pagi, Bapak-Bapak, apa kabar? Terima kasih atas kesempatannya. Saya senang sekali bisa ke Bali hari ini untuk melihat langsung situasi masyarakat Bali jelang juga kita selama masa penyelenggaraan pemilu. Kita tahu seperti yang saya singgung tadi bahwa mungkin Bali bisa menjadi barometer suksesnya penyelenggaraan pemilu. Saya mau ke Pak Bagus. Pak Bagus, seperti apa strategi pengamanan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh Polda Bali? Terima kasih Mbak Gadis. Jadi strategi utama dari Polda Bali dalam menjamin keamanan pemilu tahun 2024 itu sudah tertuang dalam Komando Wiska Polda Bali, yaitu melakukan pemetaan kerawanan pemilu dari 2024 itu. Antaranya adalah melaksanakan mapping mulai dari penyelenggara, peserta pemilu, kelompok dan tokoh potensi politik identitas maupun dinamika politik yang diantaranya mungkin dari parpol maupun relawan. Dan juga melaksanakan penggalangan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, tokoh pemuda, tokoh adat yang tergabung dalam forum komunikasi umat beragama. Dan juga kita mengantisipasi timbulnya modus operandi terhadap penyelenggara maupun peserta pemilu. Selain itu, kita juga sudah menyusun rencana operasi pengamanan pemilu, diantaranya yaitu operasi cipta kondisi dalam rangka memelihara keamanan ketertiban daripada masyarakat menjelang pemilu itu. Pemilu sudah dilaksanakan dan pelaksanaan operasi Mantap Berata Agung 2023-2024 yang sedang berlangsung saat ini dalam rangka pemilu tersebut. Selain itu juga melaksanakan rangkaian latihan peningkatan kemampuan. Jadi sebelum itu kita sudah melaksanakan latihan, diantaranya latihan pra-operasi, meningkatkan kemampuan personil kita. Selain itu juga latihan Sispam Kota yang sudah kita laksanakan, kita mengundang seluruh stakeholder untuk menyaksikan. Selain itu yang ketiga itu kita melakukan latihan penegak hukum terpadu yang sudah ada. Artinya koordinasi sudah dilakukan, lalu juga peningkatan SDM juga sudah dilakukan untuk persiapan penyelenggaraan pemilu agar menjamin keamanan di Provinsi Bali. Khusus di Bali, Pak Bagus, seperti apa tahapan pemilu? Kira-kira apa tahapan pemilu yang paling rawan dan bagaimana antisipasinya? Jadi kita melihat tahapan pemilu yang paling rawan, diantaranya adalah yang masa kampanye yang saat ini. Dan yang kedua adalah masa pemilihan suara nanti, pencoblosan. Itu antisipasi kita tentunya dibutuhkan suatu mitigasi dan antisipasi antara lain, yaitu kita melakukan update mapping dan profiling data caching terhadap penyelenggara maupun peserta pemilu. Kita maksimalkan penerbitan STTP kampanye dengan melibatkan penyelenggara pemilu, pemerintah daerah dalam pengaturan pola, cara bertindak, pengamanan, penentuan lokasi maupun pengaturan mobilisasi massanya. Kita monitoring dinamika medsos dan melaksanakan penetrasi medsos, langkah-langkah counter reduksi, provokasi atau hoax yang berdampak pada polarisasi. Baik, jadi media sosial juga masih menjadi perhatian utama ya saat ini karena banyak sekali black campaign juga hoax yang tersebar begitu agar semua bisa lebih nyaman begitu dalam masa kampanye ini. Baik, saya mau ke Pak Herfendi. Pak Herfendi, kalau kita lihat Bali itu memang sebagai melting point, seluruh masyarakat Indonesia datang ke Bali untuk wisata dan juga dari berbagai turis asing juga di sini. Untuk menjaga stabilitas keamanan masyarakat, seperti apa dari ke Kodam 9 Udayana? Baik Mbak, terima kasih ya atas pertanyaannya.
Memang kalau kita lihat Bali itu suatu daerah yang istimewa. Istimewa kenapa? Karena Bali memang menjadi daerah destinasi wisata, Betul. baik lokal maupun internasional. Nah, dengan demikian, sekecil apapun kejadian di Bali ini, tentu akan cepat tersebar luas ke seluruh dunia. Nah, oleh sebab itu kita aparat keamanan tentunya mempunyai tugas yang sangat besar, menjaga supaya Bali tetap kondusif, aman, apalagi menghadapi masa pemilu yang ke depan. Berkaitan dengan persiapan kita, tentunya kita juga berkolaborasi, berkoordinasi dengan Polda, pemerintah daerah, juga aparat intel daerah. Kita ingin tahu dan ingin memahami kira-kira kemungkinan ancaman apa yang akan terjadi, kerawanan apa yang akan terjadi di Bali ini. Nah, oleh sebab itu setelah kita ketahui itu, nanti kita akan bersinergi bagaimana dengan pasukan kita yang ada. Kita ini adalah kompartemen strategis ya. Kita ada satuan tempur, satuan banpur, satuan komando kewilayahan. Nah, bagaimana kita menggelarnya nanti sesuai dengan prediksi yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri, karena Pak Kapolda, karena beliau yang jadi leading sektor dalam pengamanan ini. Baik. Dan juga kita tentunya mengedukasi masyarakat. Sosialisasi masyarakat bagaimana menjaga situasi ini supaya tetap kondusif, aman, tentunya dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada juga. Demikian, Mbak. Baik, Pak Dewa, kalau kita lihat berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, sebenarnya di Bali ini tingkat partisipasinya cukup baik begitu ya, partisipasi masyarakat. Tapi seperti apa kalau misalnya ada potensi ada konflik begitu di masyarakat? Seperti apa dari Pemprov Bali sendiri, Pak Dewa? Ya, terima kasih Mbak Gadis. Yang pertama, Bali dijadikan pusat perhatian untuk pemilu ini tentu pride bagi kami ya, kebanggaan bagi kami. Tapi pada sisi yang lain challenge juga kan. Challenge bahwa kita harus bisa mengamankan pemilu sebaik mungkin. Tadi Pak Kapolda dan Pak Pangdam sudah memaparkan secara ringkas tentang upaya-upaya pengamanan dari pencegahan sampai kepada tindakannya. Tentu kami pemerintah daerah di hulunya, yakni menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang bisa berjalan damai dan tertib sehingga potensi-potensi keamanan menjadi tidak faktual ya kan. Oleh karena itu maka kami pemerintah daerah dalam era ini memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berjalan dengan baik. Yang kedua, pelayanan publik harus berjalan dengan baik. Tidak ada yang terlayani, tidak ada yang komplain. Kemudian aktivitas sosial kemasyarakatan kita harus jamin berjalan dengan baik. Dan selanjutnya aktivitas perekonomian masyarakat kita upayakan tidak terganggu. Karena kalau ini terganggu bisa menjadi percikan-percikan kecil yang mengganggu keamanan dan bisa berpengaruh terhadap pemilu. Jadi ruang kami itu di sana. Nah, itulah itu yang kita harapkan ya Pak Dewa ya. Baik. Lalu urusan strategi pengamanan kita percayakan Pak Kapolda dan Pak Kapolda. Baik, oke. Kita lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Bapak-bapak kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.